bukan ya. Dokter ingin mengklarifikasi nih, gorengan atau giringan opini kepada Badan POM ya. Jadi dokter hadir guys di sana dengan jelas mendengar apa yang Prof Dr. Taruna Ikrar jelaskan, bahwa tidak pernah Profesor Dr. Taruna melarang influencer untuk mereview. Jelas ya, tidak pernah. Jadi tolong untuk para owner skincare yang nggak suka ketahuan, jangan menggiring opini atau menggoreng ya. Doktif alhamdulillah melihat banget perubahan kinerja Badan POM. Ini doktif nggak apa sih namanya itu berlebihan terus peres sering menjilat apa sih bahasanya gitu ya, peres ya, peres bahasa gaul itu lah, peres gitu ya, peres sih sebenarnya, soalnya dia sama peres gitu kan, kalau di bahasanya di peres soalnya iya enggak berlebihan menjilat atau gimana dengan Badan POM, tidak ya. Perubahan di masa kepemimpinan Profesor Dr. Taruna itu sangat jauh berbeda. Jadi terima kasih buat Pak Prabowo, nggak salah banget deh ini kayaknya pilih Prof Taruna. Apresiasi dulu dong guys ya. Jadi masyarakat, kalian ini kan sebenarnya hanya melihat dari media. Doktif langsung melaporkan dan sekarang tanggapannya cepat sekali, terbukti dengan apa? Nah, pembatalan salah satunya ya, pembatalan NA salah satu produk dari DRL. Itu doktif yang melaporkan dan cepat sekali. Jadi laporan dari masyarakat aduannya itu sangat cepat sekali. Kalau kalian melihat kinerja Badan POM itu pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Jadi yang membuat doktif di sini cukup sedih itu pada saat doktif membaca, oh Badan POM nggak kerja, tidur. Nah, Badan POM melakukan kinerja silent operation yang nanti mungkin akan ada perubahan aturan di Badan POM bahwa setiap bulan Badan POM akan merilis produk-produk yang NA-nya sudah dicabut atau dibatalkan gitu. Jadi ini perubahannya luar biasa gitu. Jadi dokter itu apresiasi sangat luar biasa kepada beliau, dan beliau tuh orang yang selama ini dokter lihat, dokter ketahui, dokter riset ya, karena dokter juga punya teman-teman dokter riset sendiri. Beliau adalah orang yang tegak lurus, A, B, B. Pada saat kemarin dokter tanya, apakah mungkin seorang public figure yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan Badan POM itu dikenakan sanksi? Dengan jelas tidak ada satupun yang dilindungi oleh Badan POM. Jadi kita lihat, kita tunggu apakah terobosan-terobosan terbaru yang akan ditunjukkan oleh Badan POM. Tapi yang jelas, please kepada masyarakat, mohon dimengerti kerja dari Badan POM itu sangat banyak guys ya. Dan dijelaskan lagi, dokter ulangin berulang-ulang. Jadi Profesor Taruna tidak pernah melarang influencer untuk mereview, apalagi menceritakan produk seperti yang dokter lakukan kemarin ya. Jadi dokter sudah berkonsultasi dengan Badan POM, apakah yang dokter lakukan kemarin sebelum terjadinya pengeroyokan. Nah, dokter jelas ya bilang pengeroyokan ya, kalian juga bisa jelas lihat itu tidak ditemukan adanya kesalahan. Oke ya, pada seneng kan gitu, tapi ada yang panas. Oke, produknya, produknya tolong diambil gitu. Itu mana? Yang dari yang hitam yang kemarin dokter review, dokter akan keluarkan lagi sekarang. Berani nggak kalau kamu datengin sekarang? Lagi rame nih, datenginnya, berani nggak? Nanti dokter akan tampilkan satu persatu kebohongan yang dilakukan oleh grup circle mereka. Dokter nggak akan sebutin satu persatu ya. Jadi di sini mereka berusaha untuk menggiring opini tentang dokter. Nanti dokter akan kasih kalian kesempatan untuk bertanya ya. Jadi di sini penggiringan opininya luar biasa. Oke. Dikeluarin.
Jangan, itu jangan. Ini aja. Oke, ini yang pertama ya guys ya, masih ingat ya? Ini ya. Ini yang Doktif review, Doktif sebagai konsumen. Ya, Doktif tanya. Di sini kandungannya tidak mengandung niacinamide. Mungkin ada beberapa wartawan yang bisa ditunjukkan kotaknya ke mereka. Boleh kalian baca pasti aja sebagai saksi biar mereka bisa membaca sebagai konsumen. Baca, bener nggak? Baca, ada nggak niacinamide-nya coba dari produk itu? Ada nggak? Komposisinya ada nggak? Di atas biasanya niacinamide-nya. Jadi tidak ada di komposisi ya. Jadi di sini tidak ada hoax. Yang Doktif lakukan selama ini mereview sebuah produk tidak ada hoax. Itu adalah fakta. Yang jadi pertanyaan kita sebagai konsumen, kok bisa? Di komposisinya tidak ada niacinamide, sementara di etalasenya ada kandungan niacinamide di angka 9,7%. Itu yang Doktif tanyakan. Ya, sementara kalau dilihat memang produknya ada NA-nya, ada barcode-nya, aman semua. Produk yang lain pun aman. Gitu. Dan ada satu lagi yang Doktif bahas. Produk yang itu mana? Yang hitam. Yang hitam. Yang hitam. Oteng, siapin. Itu. Siapa teman sendiri? Ini ya produknya ya. Oke. Oke, siap. Nah, produk ini jelas menyalahi aturan Badan POM, guys. Kenapa? Di sini tidak ada tertulis komposisinya, ya, tidak ada tulisan NA-nya, tidak ada tulisan expiry date, batch number, tidak ada di polosan. Nah, yang dikata, kalaupun ini etiket biru, di sini harusnya ada etiket birunya, tapi ini nggak ada. Jelas fix, Doktif katakan produk ini berbahaya. Produk ini, brand ini diakui ya oleh R adalah produk dia sendiri 2 tahun yang lalu. Ada yang lucu guys, pada saat Doktif bermediasi, banyak saksinya termasuk beliau ya Pak Adi ya, pernyataan yang dibilang produk ini terakhir dijual 2 tahun yang lalu di podcastnya DRL kalau nggak salah ya, berubah pernyataannya menjadi 1,5 tahun. Kalian tahu ya, jadi kalau orang nggak konsisten berarti apa? Tahulah jawabannya, berubah. Nah, pada saat di situ satu alasan yang digunakan oleh biasanya buzzer-buzzernya untuk menyerang Doktif atau antek-anteknya itu adalah kan cuma menanyakan dapatnya dari mana. Kenapa Doktif bersikukuh tidak pernah akan memberikan tahu nama resellernya? Doktif sudah memberikan nama resellernya sebenarnya, ini Doktif buka ke Badan POM. Ya, oke ya, jelas ya. Jadi kenapa resellernya juga harus Doktif lindungi? Kalian bisa melihat seandainya Doktif kasih tahu dengan karakter mereka yang seperti itu. Reseller yang sudah menghubungi Doktif, bahkan yang tidak mengerti apapun, itu dikirim pesan yang cukup mengintimidasi oleh siapa Doktif nggak tahu. Dan di ruang mediasi Doktif inget banget. Oh mungkin Ko Alom bisa masuk. Ko Alom manggil Ko Alom. Karena yang di ruang mediasi adalah Ko Alom. Ada saksi ya di sini Doktif ngomong apa adanya. Nah, di sini juga Doktif jelasin ya. Misal di sini ada brand something. Brand something itu kan brand dari Indonesia ya. Di sini tertulis 10% niacinamide. Pada saat Doktif cek lab, ya memang 10%. Nggak ada masalah. Dan Doktif ketemu dengan Iren sebagai owner itu baru di acara kemarin TV One yang dulu itu. Selanjutnya Doktif nggak pernah ketemu. Ya, jadi jangan digiring-giring lagi. Ya, nah ini yang produk Skin Defect yang dari China. Dia di sini 10% niacinamide. Doktif cek memang 10%. Gitu. Jadi kalau memang sesuatu itu yang memang faktanya begitu, ini kan tertulis 10%.
Di uji lab ya memang 10%. Gitu loh guys. Jadi nggak ada apalagi dokter berubah. Makanya dokter berani berbicara karena dokter memiliki bukti dari uji lab. Jadi kalau dikatakan dokter itu digoreng kan belum terverifikasi. Dokter salah itu belum terakreditasi. Tapi bukan berarti hasil labnya salah guys. Dokter sebagai konsumen, dokter berhak dong melakukan uji lab. Siapapun, bahkan teman-teman wartawan di sini juga berhak. Karena itu adalah bentuk pengawasan dari masyarakat. Tidak ada undang-undang yang melarang. Ya, tidak ada undang-undang yang melarang. Dan itu pun ya beliau Dr. Tomna katakan tidak ada aturannya. Jadi tolong jangan digoreng. Makanya kenapa kalau dokter minta teman-teman datang berhenti menggoreng Badan POM yang bilang nggak kerja nggak itu tidak. Itu hanya potongan-potongan dan giringan opini dari mereka-mereka yang cenderung bermain nakal atau membohongi masyarakat. Ya tidak ada masalah, nggak ada masalah. Itu buktinya sama dokter. Ada satu lagi owner Cindy Viola ya, selebgram ya. Itu juga digoreng guys. Dokter berani bersumpah demi Allah, dokter baru ketemu di ruangan yang disediakan oleh Badan POM. Tapi kalian tahu beritanya apa? Oh sudah tenang itu. Berarti ada apa? Gitu. Sampai ada chatnya, ngelihat ya itu ya. Dokter dia baru mendapatkan nomor WA dokter per hari ini karena sudah mulai ada gerakan penyerangan ke sini. Jadi luar biasa ini guys. Luar biasa. Siapa yang mendekati dokter pasti akan diserang. Kenapa? Kenapa takut kalian? Gak perlu takut sayang ya. Dokter akan terus slay ya. Gitu. Jadi untuk oke? Udah ya guys ya, apalagi tadi ini dokter akan oh ya malam ya, oh ya lupa. Masalah seller guys, banyak banget soalnya pengen dokter ucapan nggak sesuai sama yang kalian baca ini di media, itu banyak banget. Jadi pada saat kalian lihat di media pada saat live itu kan ada satu tanda AA ya yang dokter A Harif, sebutin aja lah Arif Afanda kan sebutin aja. Jadi dia ini dengan lantang sekali dia menyebut Botek mengatakan mengebuli dokter dengan muka bopeng lah, nggak peduli dengan dokter yang merawat pasien COVID lah, dengan tertawa sini seperti itu. Pada saat di ruang mediasi guys, apa yang terjadi? Kok Panda kamu kicep? Kenapa? Kamu tundukkan kepala kamu nggak berani berkata apa-apa. Yang dokter sangat sesalkan adalah ucapan dari suami SS. Dia berkata, kalau saya cuma mau tanya, reseller yang kamu beli itu di mana? Jika saya tahu itu memang reseller SS, besok saya akan pergi ke Kalimantan dengan membawa parang. Bener nggak itu? Kamu ucapkan itu? Kita semua kaget, polisinya kaget, kita semua. Betul ya tolong ya? Tuh. Jadi dokter akan pasang badan untuk semua reseller. Nggak akan dokter sebutkan. Itulah kelakuan kamu di ruang mediasi. Mungkinkah dokter membahayakan reseller yang sudah kamu rugikan? Itu adalah produk kamu, kan kamu akuin sendiri di produk kamu. Dan resellernya sudah cek sendiri dengan dokter. Seharusnya kamu sebagai pemimpinnya, ownernya dikembalikan gitu loh. Refund, kembalikan hak-hak mereka. Bukan dengan cara kamu lepas tangan, terus dengan menggunakan cara-cara seperti itu. Gitu ya, oke. Dan juga dia bilang bahwa kok cuma satu pasal, pada saat itu dokter capek banget ya guys ya. Yang penting laporan sudah masuk. Jadi sekarang kepada Bapak Kapolda Metro Jaya bakal ada laporan tambahan dan juga yang terlapor ditambah ya Pak Adi ya. Ada tambahan laporan, tambahan pasal yang cukup banyak juga. Jadi di waktu dan tempat saya serahkan kepada lawyer dari dokter. Naikin ya? Pegangin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media. Jadi pertama kami ingin sampaikan dulu terkait dengan hak atau terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Joktif selama ini dan atau mungkin banyak reviewer lainnya yang melakukan giat-giat seperti ini. Itu pertama karena banyak beredar isu semenjak pertemuan BOPOM itu bahwa dilarang mereview. Oke, jadi kami ingin sampaikan dulu terkait dengan pertama bahwa di Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita itu sendiri sudah mengatur di pasal 28E
tentang bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oke. Kemudian lebih kontekstual lagi terkait dengan produk-produk skincare yang direview, itu erat kaitannya dengan konsumen, perlindungan konsumen. Lebih spesifik lagi diatur di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Bunyinya bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Doktif dan mungkin teman-teman reviewer lainnya yang memberikan edukasi kepada masyarakat itu adalah hak daripada bagian daripada mereka sebagai masyarakat untuk memberikan edukasi dan melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman mungkin dari lembaga bantuan hukum kesehatan terkait dengan adanya upaya-upaya begitu. Nah, selain daripada langkah itu, kami juga telah melakukan langkah hukum dengan membuat laporan polisi terhadap beberapa produk yang kami duga itu produk milik dari DRL. Itu sudah kami masukkan laporannya terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, cuman untuk lebih lanjutnya kami mungkin agak membatasi ya terkait dengan itu karena sedang dilakukan upaya penyelidikan oleh pihak kepolisian dan kami sangat menghargai, menghormati dan percaya kepada pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian akan bekerja secara profesional. Jadi kami tidak akan membeberkan lebih jauh terkait itu karena mungkin itu tadi dalam tahap penyelidikan agak bersifat rahasia. Jadi kita percayakan kepada pihak kepolisian. Terus yang kedua terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di tanggal 17 ya, hari Jumat malam itu tanggal 17. Mungkin teman-teman atau masyarakat sudah melihat rangkaian peristiwanya, sedikit melihat rangkaian peristiwanya yang sudah banyak beredar di media sosial. Oke, mulai dari suatu tempat rumah makan, kemudian berlanjut ke Polsek dan sampai ke Polda Metro Jaya. Nah, untuk saat ini terkait dengan peristiwa itu kami sudah membuat laporan polisi terhadap beberapa terlapor dengan inisial SS, AF, AA, HR, dan I. Ada tambahan lagi ya, satu cewek. Ya, ini akan meluas ya. Jadi semua yang di situ ada juga yang diduga memberikan uang juga nanti akan dikasih. Itu semuanya akan kena ya, satu rombongan mereka semua akan Doktif laporkan. Jadi apa yang di sini itu karena pada saat itu nama yang Doktif ketahui pada saat itu. Itu udah malam banget, Doktif pengen cepat pulang. Ya, tapi nanti akan ada beberapa nama yang pasti akan Doktif laporkan. Jadi itu saya lanjut lagi tadi. Untuk saat ini laporan yang masuk di Polda Metro Jaya itu terkait dengan dugaan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUH Pidana. Timbul banyak pertanyaan baik di media sosial ataupun yang disampaikan kepada saya secara pribadi atau teman-teman tim hukum lainnya. Bahwa kenapa hanya pasal 335 yang dimasukkan dalam laporan polisi tersebut. Jadi kami coba klarifikasi. Karena pada malam itu kejadiannya mengalir begitu saja setelah dari tempat kejadian perkara, kemudian kami ke Polsek, di Polsek kami mediasi, tidak tercapai titik temu. Masing-masing pihak ingin melakukan upaya atau langkah hukum. Akhirnya setelah dari Polsek kami langsung membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya malam itu juga. Nah, kami sebagai tim penasihat hukum yang kebetulan hadir pada saat itu, seketika itu, tentu berupaya objektif ya. Kami berupaya objektif, kami melihat fakta-fakta yang ada dan fakta-fakta yang kami peroleh dalam waktu yang singkat itu hanya beberapa jam. Kami hanya bisa bertanya dengan beberapa saksi yang melihat. Kami baru bisa menyimpulkan satu
kejadian atau suatu peristiwa pelanggaran hukum terkait dengan upaya pemaksaan itu tadi. Nah, setelah itu keesokan harinya kami kembali bekerja, mengumpulkan beberapa bukti, mengolah data, mungkin sempat menanyai beberapa orang. Akhirnya kami sudah mendapatkan beberapa tambahan informasi dan kedepannya akan kami tindak lanjuti terkait dengan adanya dugaan-dugaan pelanggaran hukum lainnya seperti itu. Iya. Oke, baik, terkait dengan tambahan-tambahan pasal untuk saat ini terkait dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ya, itu sudah banyak videonya beredar yang menunjuk Latif bahwa kamu penipu. Itu sudah sangat kami duga kuat itu telah terpenuhi unsur-unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ya. Kemudian terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual, terus adanya dugaan perampasan kemerdekaan, dan ini sedang kami pelajari, ya, kami sedang dalami, dan sesegera mungkin kami akan masukkan laporan polisi lagi. Jadi penambahan pasal ada lagi tadi sebenarnya, ya, kita mau lagi dipelajari lagi, ada lagi. Iya, jadi ada juga penyebaran data pribadi, ya. Yang lucunya, yang awalnya data pribadi Doktif sebarin itu, Doktif bangun tiba-tiba penuh dengan spam, ribuan WA masuk, tiba-tiba Doktif dilaporkan nih ke Polda Metro dengan penyebaran juga data pribadi yang Doktif pasang di profile WhatsApp. Oke. SS di sini Doktif langsung ya tanya kamu nih, pasti kamu lihat kan? Oke. Kamu melakukan Insta dari yang chatnya Doktif baca, ya, yang di situ terlihat jelas meskipun kamu tutupin. Ada cerita nih beberapa orang yang bilang dia lupa untuk mencoret tapi dia hapus. Nah selanjutnya dia coret tapi hanya setengah, jadi masih terlihat dengan jelas dan Doktif punya semuanya nomornya Doktif, ya. Tapi kamu melaporkan Doktif, kamu Instanya kamu, anggotanya, followernya ada 3 juta lebih. Doktif cuman pasang di profil WhatsApp yang sebenarnya yang baca, yang tahu itu cuman kurang dari 500 orang. Nggak apple to apple nih. Kamu yang melaporkan Doktif penyebaran data pribadi yang cuma 500 orang, kamu menyebarkan di 3 juta lebih follower Insta. Oke. Jadi sekarang kamu melaporkan Doktif yang sudah tidak ingin melaporkan masalah ini, Doktif akan melaporkan. Jadi kita sama nih, ya. Jadi kalau kamu tidak cabut, ya Doktif nggak akan cabut. Dan hukum di Indonesia itu Doktif yakin akan adil. Apakah efeknya sama? Apakah Doktif akan menerima hukuman yang sama seperti yang kamu lakukan? Hukumannya sama nggak kira-kira? 3 juta lebih yang tersebar dengan 500 orang yang ada di nomornya Doktif, ribuan spam yang masuk. Apakah seimbang? Seperti itu. Doktif ini bukan tipe yang gampang tersulut emosi sebenarnya, guys. Kalian bisa membuktikan. Malah Doktif tersenyum. Kenapa? Masyarakat Indonesia tahu seperti apa karakter mereka sebenarnya. Gitu. Jadi nggak perlu kenapa dia takutin atau dihadapi dengan marah-marah. Nggak perlu. Doktif pun nggak takut karena semua yang Doktif sampaikan fakta. Jadi kalau kamu tidak cabut laporan kamu, Doktif tidak akan cabut. Dan kamu tahu ya, pasal yang Doktif berikan berlapis. Lumayan nih kalau kamu cabut, lumayan deh pasalnya 1 berkurang, ya kan? Dan gak lucu banget ya kalau misalnya Doktif masuk, Doktif kan pasang badan nih nanti buat resellernya. Nah kita lihat seperti apa. Gak adil banget dong rasanya. Gak apa-apa, Doktif itu udah biasa. Mau tidur di atas batu udah biasa. Doktif ini aktivis di bencana. Doktif bisa nggak tidur 3 hari untuk bantu daerah bencana. Yang sebenarnya itu adalah foto-foto pribadi yang tidak pernah ingin Doktif sebarluaskan. Karena bisa kalian sulit untuk mendapatkan data Doktif pada saat bencana, terutama di Palu, Donggala, Lombok. Kalian belum mendapatkan itu dan tolong jangan disebar. Karena Doktif nggak mau terkesan kayak ria lah bantu orang, yang tidak. Doktif itu dokter. Meskipun Doktif pengusaha, tetap seorang dokter. Dan passion Doktif itu memang untuk membantu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tanya, banyak banget teman-teman pada saat di bencana nanya, kan
dokter sudah di zona hijau, sudah zona nyaman. Ngapain ke sini? Ini resikonya tinggi, nggak balik guys. Bencananya resikonya tinggi, nggak balik. Kenapa? Ya inilah yang dokter cari, jihad. Gitu. Dan sekarang dokter jihad di dunia perskincarean, puting beliung di dunia skincare. Jadi kalau teman-teman bilang ini pasti gara-gara dokter ini nggak ada bencana, jadi akhirnya mencari begini. Enggak, alhamdulillah insya Allah nggak ada bencana lagi di Indonesia ya. Tapi mentalnya dokter bukan mental seperti itu. Ya, mental dokter berjuang, jihad. Oke, terus mungkin ada pertanyaan? Dokter mau tanya ini soal tripolosan tadi yang sempat dipermasalahkan sama KSS dan teman-temannya. Apakah memang produk tersebut itu sudah bisa didapatkan dengan mudahnya gitu? Apakah masih beredar produk tersebut atau memang produk tersebut sudah ditarik oleh BPOM dan juga sudah tidak ada izin edarnya lagi, jadi sehingga tidak dijualkan lagi? Produk polosan tidak pernah ada izin edar dari Badan POM. Jadi masih dijual bebas? Nah, untuk dijual bebas atau tidak yang kemarin iya kan dokter masih dapat, dan stoknya pada saat itu beliau laporkan itu, reseller laporkan itu cukup banyak, jumlah pastinya dokter lupa, tapi pada saat itu dokter memohon dengan sangat untuk tidak disebar lagi, untuk tidak dijual kembali. Tapi mereka pasti dong yang namanya nggak dijual kembali karena tidak bisa dikembalikan juga ke pusat, ya. Jadi ya dokter harus ganti gitu. Dengan dokter ganti, yang penting kalian nggak rugi, tapi tolong dihancurkan saja. Tapi dokter lihat kemarin itu ada beberapa yang masih dijual juga, mudah didapatkan di e-commerce kalau nggak salah ya, ada beberapa laporan juga, tapi dokter nggak bisa menjawab karena dokter belum melakukan pemesanan itu. Tapi yang jelas produk seperti ini ya, ini jelas melanggar aturan Badan POM. Ini wajib para influencer untuk edukasi, nggak ada larangan, nggak ada ya guys ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya soal tudingan adanya pemerasan terhadap salah satu oke. orang. Katanya kan dokter tidak melaporkan pasal tersebut ke Polda, itu apa tanggapannya Pak? Dan ternyata dilaporkan nggak? Oke, baik. Terkait dengan tudingan gitu ya. 20 miliar. Jadi berdasarkan analisa sementara kami itu kami juga sebagai tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa itu sedang kami dalami dan kumpulkan bukti-buktinya, dan sesegera mungkin kami akan sampaikan laporan kepada pihak berwajib. Jadi saya tambahkan sedikit dari rekan saya. Jadi terkait dengan adanya tudingan bahwa Doktif ini menerima uang sebesar 20 miliar itu, kami sampaikan itu kemungkinan untuk sampai saat ini ya, rekan. Itu kita belum ada menemukan bukti satupun yang menguatkan berita seperti itu. Jadi saya pribadi mengatasnamakan pribadi bahwa itu bisa disebut sebagai berita bohong, sehingga bisa masuk ke pasal tentang pencemaran nama baik kepada Doktif itu. Udah sekian. Oke, udah ya. Apalagi? Kita waktu di forum itu kan banyak figuran ya dok yang hadir juga itu. Banyak apa? Figuran dari misalnya. Oh iya antai-antainya. Oh boleh nggak? Jangan. Nggak boleh dicari ya di kawan-kawan. Kawan-kawan. Oh staff. Bukan nanti staff, maaf ya. Bukan nanti staff. Ini cukup mengganggu nggak sih dok? Dalam artian ini perlu nggak sih sudah dilaporkan, karena kan juga dilaporkan juga. Semua. Kan tadi dokter katakan semuanya. Bahkan ada dua orang yang dokter akan laporkan pelecehan seksual ya. Ada ya tadi ya. Bisa mau dijelasin ya silahkan, tidak saja pelecehan seksual itu seperti apa sih? Oke, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan sebentar ya. Oke, baik. Terkait dengan dugaan pelecehan seksual itu sebagaimana diatur dalam pasal 281 KUHP. Bunyinya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Angka 2-nya, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Kemudian berdasarkan penjelasan Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual terbitan tahun 1989, pelecehan dijelaskan bahwa pelecehan seksual yakni perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba dan lain-lain. Oke. Nah,
Mungkin teman-teman media sudah melihat berbagai macam jenis video yang beredar itu, ada perbuatan-perbuatan seperti itu, memegang atau mencolek, sehingga kuat dugaan kami bahwa itu sudah memenuhi unsur pasal tersebut seperti itu. Untuk adegan pemukulan tolong tape ya. Nanti kita tampilkan ya guys ya, kita tampilkan di layar. Untuk Kang Taufik mana? Siap ya. Untuk adegan boleh di sini kan? Jadi juga ini adalah pelajaran ya guys ya, hati-hati. Jadi menyentuh orang itu pun harus dengan izin, ya. Jangan karena merasa dilindungi oleh atasannya, jangan merasa memiliki segalanya, bisa menyentuh orang dengan semudah itu. Yo, nih alhamdulillah sehat guys sekarang guys, ya. Jangan dibawa, jadi di situ. Ya, yuk. Jadi sehat walafiat, cuman agak trauma ya. Jadi nanti ada ini, oke? Yang untuk adegan mendekati itu ya. Ambil aja. Jadi di sini dokter ingin berulang-ulang mengingatkan kepada kalian, hati-hati, ini terjadi penggiringan opini yang luar biasa untuk menjatuhkan dokter, ya. Dan itu satu rombongan, satu circle yang biasanya dokter bilang apa sih, gerombolan tit gitu ya. Boleh, boleh gerombolan sirkus boleh ya. Oke. Karena nanti apa yang dia omongkan itu berbeda dengan fakta. Jadi kenapa dokter melakukan siaran live? Bukan untuk mencari apa sih sebutannya, engagement atau apa gitu ya? Tidak, tapi ingin memberitahu kepada kalian semua, masyarakat, seperti apa ini orang sebenarnya. Ya Pak, masuk Pak, masuk ya. Jadi hati-hati. Hukum Indonesia, yuk Pak Listio, Pak Listio sebagai Kapolri tolong Pak dipantau karena ini adalah citra dari keadilan di Indonesia yang wajib untuk ditegakkan. Dan juga untuk teman-teman di sini yang nanya ada usaha damai, dokter katakan dengan jelas tidak ada. Ya, dokter tidak akan mencabut laporan dengan apa yang dokter dan staf dokter alami saat itu. Ya, tidak akan. Itu adalah janjinya dokter ke masyarakat dan untuk membuktikan bahwa kepolisian Indonesia bekerja tegak lurus. Oke? Pemukulan itu. Nah, oke? Atau sementara mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain? Bu, CCTV. Mungkin nanti yang dari apa kita sebut perampasan kemerdekaan ya, yang dokter ditutup pintunya dan SS menunjuk dokter Ika, timnya dokter di sini juga dokter jelasin ya tidak meninggalkan guys. Jadi kita di sini adalah satu tim yang saling melindungi satu dengan yang lain ya guys ya. Jadi dokter juga ingin melindungi mereka. Pada saat itu Teh Vera itu yang sudah menemani dokter keluar, sementara tim dari Tenova, dokter Ika dan asisten beliau itu juga harus diselamatkan. Karena kalian tahu ya karakter mereka seperti apa. Dan mereka baru pulang setelah dokter sampai di Polsek Pulau Gadung. Jadi kalau belum ditinggalkan tidak, ya. Tapi dokter lah yang memohon mereka untuk cari tempat untuk dipisah. Ya, oke, supaya tidak terjadi kesan, karena kan orang tingkat emosinya beda-beda ya guys. Mungkin mereka nanti akan trauma, shock, atau mungkin melakukan kepleset gitu ya. Jadi dokter memang ingin mereka segera untuk diamankan. Mereka pulang setelah dokter sampai, mereka pulang dengan ada pengawalan juga. Jadi yang dikirim oleh itu bahwa dokter mereka takut begini, itu salah ya guys ya. Dok, sambil nunggu ya dok. Sambil nunggu apa? Saya mau nanya terkait masalah
saat ada perundungan itu atau apapun namanya, Iya. apakah nggak ada pihak dari kepolisian kan juga ada mobil itu? Iya. Nah, itu nggak ada. Pada saat itu kan emang macet ya kondisinya. Jadi memang agak lama macet, tapi untungnya dari timnya Doktif, saudaranya Doktif, dari terus udah gitu juga dari Mabes. Kalau yang dari Mabes langsung mengecek ke Polda, bukan mengecek ke Polsek, langsung itu pun pada saat Doktif sudah sampai gitu. Sebenarnya penolakan dari mereka ada bahwa nggak usah kita proses kita sini aja. Sebenarnya penolakan dari saat sudah antar komisi itu sendiri. Enggak sih, nggak ada. Jadi pada saat itu Doktif bilang pada saat awal di dalam restoran itu Teh Vera yang sekarang lagi dibully sama SS yang bilang ganteng sekali yang kerudung merah. Gini ya guys ya, kita itu tidak ingin berdebat di situ. Itu adalah masih banyak tamu di situ. Jadi nggak lucu banget kalau kita berdebat di situ ada tamu makan yang sampai merasa terganggu. Itu kalau menurut kita semua itu tidak beretika. Tapi buat mereka itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja. Gitu. Kalau buat kita tidak mungkin kita melakukan etika seperti itu, ada yang lebih baik ya kita diam. Gitu. Ada rasa trauma? Ya lumayan sih trauma. Jadi sekarang juga Doktif minta pengawalan juga sebenarnya gitu, karena saya nggak tahu, Doktif nggak tahu bagaimana mereka bisa melakukan itu padahal ini adalah negara hukum gitu. Pada saat Doktif live pun mereka bisa tertawa padahal Doktif berat dengan live itu mereka tahu oh ini dilihat oleh masyarakat. Harusnya mereka agak meredam, tapi yang terjadi kalian bisa lihat mereka menjadi-jadi. Ada apa? Apakah mereka dilindungi? Ataukah mereka punya backingan? Atau mereka memiliki merasa punya segalanya? Itu harus kembalikan ke masyarakat. Gitu, ya kan? Ada di sini nggak ada. Cuma yang Doktif sesalkan mungkin ada salah satu mungkin mahasiswa kedokteran itu ya, yang nanti juga Doktif juga mungkin akan tampilkan sebagai bukti di Polda bahwa dia menarik Doktif ya. Padahal dia adalah junior Doktif juga, yang Doktif juga tidak ada hubungannya sama dia, tak pernah menyenggol dia juga, tapi mungkin kan dia staffnya dari SS, sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Sudah mulai? Bisa? Ayo mulai, mulai aja. Di situ kalian bisa lihat, nggak bisa di zoom ya. Kalau yang dari dekat kalian sudah bisa lihat ya di media sosial. Nanti akan satu laki-laki berlari. Nah itu adalah suami dari SS. Kalian lihat tuh. Oke, kalian lihat. Nah. Ya, nggak apa-apa. Bisa dilihat. Oke. Nah, kalian suka di pause ada yang berlari sambil melepaskan baju itu. Itulah. Nah, diulangin lagi. Bisa di slow motion gitu nggak sih? Nggak bisa ya? Bisa aja nih baju siapa ini? Itu maksudnya apa? Pasti ada alasan yang melakukan itu tuh apa alasannya? Hah? Iya, habis pulang. Dia langsung cabut tuh, apa maksudnya? Dia bilang dia melepas baju pada saat di dekatnya mobil Doktif, jauh ya guys. Coba. Nanti kan yang di record itu juga. Sebentar, itu di stop dulu. Yang omongannya dia di Insta kita tampilkan. Insta. Jadi biar masyarakat semua tahu antara omongannya dia dengan fakta. Siapakah dia? Yang kita dengarkan ya. Ini ada cerita. Oke, kita dengerin dulu.
Emang nggak bisa. Ini dokternya. Jadi kalian yang akan menilai ya. Biarkan dokter akan membuat kalian menilai sendiri. Apa yang ini katakan dengan apa yang kalian lihat di CCTV, apakah itu sama atau tidak? Karena nanti dokter bilang membuat drama, mencari perhatian dan lain-lain. Ini adalah fakta. Mic-nya dok, kalau nggak tempel gitu. Tempelin mic. Yang ini kok yang dekat sama situ? Amit. Yang ini. Bilangin aja, bilangin aja. Ada videonya kan, udah diakui juga itu adalah suami dari pelaku. Ya, ada videonya, ada CCTV-nya, dan ada yang berlari guys. Ada yang berlari sambil melepas baju, tapi nggak tahu siapa itu. Apa alasannya ada orang yang berlari dari mobil dokter sambil melepas baju? Apa yang semuanya akan diperiksa, semuanya terekam dengan CCTV. Atau yang di-download aja suaranya. Jelasin aja dok. Ya pokoknya ya begitulah. Ya pokoknya dipikirin ya kalian ya. Yang dia ceritakan dia melepas bajunya di dekat karena ketarik sama leher karena dia ya bla bla gitu. Padahal faktanya dia lepas baju dari luar gitu loh. Dari jauh itu apa? Itu yang dipertanyakan sama dokter. Ya, itu maksudnya apa? Terus apalagi ya tadi? Hah? Nah ini di dalam ya guys ya. Kalian lihat dari yang terbuka pintunya, oke? Mereka datang tuh, kita kumpul, kita mau pulang ya guys ya. Emang kita mau pulang. Nah kalian lihat di bawahnya dokter tadi ada 2 tas warna biru guys. 2 tas warna biru. Jadi dia itu sebenarnya sudah bisa ditekan ya cukup gimana? Jadi kalian lihat tuh nanti di bawah tuh ada tas warna biru. Ah, itu dia pikir adalah barang yang dokter unboxing. Nanti dia mau tarik gitu sebenarnya dia. Ini nggak kelihatan dari sini. Dia mau tarik gitu. Ada di bawah. Dia mau ngambil tas biru, dipikirnya itu adalah produk yang unboxing, tetapi Allah berkehendak lain bahwa itu bukan ya, sudah diamankan, yang unboxing itu sudah diamankan. Dokter nggak tahu, nggak kebayang jika itu adalah produk yang sudah di unboxing. Gimana resellernya nanti? Oke, tuh, lihat kan pegang, lihat banget dia megang dokter, tapi alasannya dia tidak pernah megang. Itu terpaksa. Hah? Pintunya lihat ya, mulai. Tuh ada pengunjung, masih ada pengunjung ya guys, tadi keluar, pintunya sudah mulai. Siapa ini? Oknum. Di dalam mereka mengaku polisi ya. Mereka mengaku dari polisi ya. Tuh kalian lihat terus. Oke tuh mereka. Nah kalian lihat. Itu menyuruh untuk meminta memanggil polisi ya. Jadi bukan pergi ya. Mereka meminta untuk pelayan di resto itu memanggil polisi. Oke. Nah lihat ya, jelas sekali. Tuh itu pengunjungnya merasa nggak nyaman ya. Oke. Pengunjung yang lain mau keluar, minta keluar, nggak nyaman banget. Dan kita ini sebagai orang yang beradab nggak mungkin melakukan perdebatan di situ. Masih ada tuh, lihat kalian. Pengunjung yang lain kesulitan tuh. Lihat ya. Sampai dimatikan lampu, dokter juga nggak ngerti ya kenapa ya. Oke. Nah itu udah terika ya, oke.
apoteker Sandri, Nova. Nova ini adalah korban yang sekarang foto bayinya dipasang oleh AA ya, orang Anda itu disebar. Itu juga Doktif akan lakukan pelaporan juga. Terus juga yang menyebar, yang menyerang itu juga ada yang namanya Duta Intel atau Dinan ya kalau nggak salah namanya. Hati-hati ya kamu ya, Duta Intel, siap-siap ya. Sebenarnya kamu itu nggak masuk dalam target. Hai, silakan duduk dong. Nggak lama. Iya. Oh butuh dong, guys. Hah? Masuk dong. Sebentar aja. Atau sebentar pagi mau izin sebentar pagi. Wah, ada izin. Hah? Itu napa dong, napa tuh ya. Makasih banget. Nanti kalau nggak ada data, jangan dibaca kelas-kelas namanya siapa. Oke, harapan. Bukti nyata. Dan ini Udah ketemu ya. Nyata ya. Oke. Oh, satu lagi sama dalang yang kemarin kejadian itu ya. Oh iya. Nggak ada apa-apanya ternyata ya. Nyata ya. Karena gini, aku cuma berpesan aja sama siapapun yang berusaha untuk menjatuhkan Doktif dimanapun, jangan seperti itu. Kan kita semua bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cantik, tidak perlu keroyokan atau perasaan di luar ya. Kasihan loh, ini orang maju buat Indonesia. Jadi sekiranya nanti Doktif membutuhkan data pendukung dan lain-lain, hubungi. Ini akan aku kirim nanti. Tapi saya peras kamu dulu 100 miliar boleh? Ya, oke, terima kasih. Thank you. Oke, thank you. Wow. Bawa ini print outnya. Aduh, katanya ada yang bilang nggak pakai itu ya, nggak pakai buzzer, nggak pakai ini, ketahuan. Namanya atas nama situ. Ih, ketahuan banget. Datanya tadi lihat ya, semuanya ada ya. Jadi jangan ya. Nanti Doktif kalau sepil seluruh masyarakat Indonesia geger ya. Ayo sudah, tadi sudah. Ya udah. Terus yang ini, oke? Yang chat tentang pemerasan. Oh ya, itu ada yang kasih duit ya. Siapa yang kasih duit yang pakai baju nomor yang Doktif juga kasih? Siapa itu namanya itu? Siapa sih itu namanya yang ada itu kan Pak Doktif dugaannya kasih duit itu kasih apa sih itu guys? Apa sih itu, siapa sih itu namanya, ada yang tahu nggak? Stafnya. Yang ada bibirnya itu tuh. Lanjut. Iya. Oh ya, itu namanya A ya. Ya itu. Karena dia yang pakai baju yang nomor itu ya, itu dia tuh. Itu dia tuh pakai baju nomor itu ya. Oke ya. Harapan. Terus soal chat yang disebarkan oleh Reza Gladys, oke, itu udah ditampilkan ya. Untuk Reza Gladys, yaitu kamu sebarkan chat pribadi Doktif dengan kamu, Doktif akan memaafkan kamu kali ini. Selama ini SS kamu sebarkan chat, Doktif masih diam ya. Tapi kalau kamu laporkan tentang yang kemarin itu sudah termasuk illegal access ya. Kamu menyebar chat pribadi kita berdua ya. Di situ dia bilang Doktif tidak balas chatnya dia. Tunggu jangan dikeluarkan. Doktif tidak pernah balas. Itu salah satu giringan opini dia. Itu mungkin dia akan menggiring opini bahwa Doktif menggoda suaminya mungkin ya. Doktif tahu tuh arahnya kemana. Ya, oke. Mungkin duganya dia akan Jadi guys, dia ini berusaha untuk menemui Doktif dari awal. Sepasang suami istrinya di rumah Doktif dari siang sampai malam. Betul ya Teh ya? Tuh, oke. Ya, jadi di sini tuh. Ini yang ditulis oleh siapa namanya? SS ya. Pasang tuh sama dia tuh. Jadi gini ya, untuk kalian yang menyebarkan, kalian gerombolan sirkus ini ya. Siapapun ini adalah kali terakhir. Doktif bilang, semua percakapan yang
dokter lakukan ke kalian itu adalah intern kita berdua. Jika sampai tersebar, dokter akan melaporkan kalian dengan undang-undang ITE. Dokter tidak mengizinkan dunia akhirat. Terakhir kali ya, kalau kalian masih seperti itu, tunggu saja, dokter akan bongkar lebih dahsyat. Ya. Yang kedua, bukan kebohongan ini kita bongkar lagi guys. Sebenarnya dokter bukan tidak pernah membalas. Kita lihat betapa santunnya bahasa dia ke dokter dan dokter membalasnya seperti apa. Balasannya yang aku belum kasih. Dok, nanti aja kirim aja dok. Oke lah, nanti dikirim. Oke. Jadi jelas buktinya bahwa bukan tidak membalas banget. Oke. Kok belum ada? Hah? Oke, terus. Oke, handphonenya singgung satunya lagi. Nung panggilin Nung. Oke, Teh. Apakah pada saat itu Teh kan di situ ya? Apakah Teh merasakan trauma, ketakutan? Ngomong aja apa deh? Takut trauma. Oke, tuh Pak Tuli ada pertanyaan nggak ke Teteh yang ada nemenin dokter di sini? Nggak ada? Handphone aku nggak punya lagi. Aku mau tunjukin ke mereka bahwa dia berbohong di situ. Mumpung masih ada media. Handphone satunya lagi mana? Nah, terus Teh di acara ini, Teteh pada saat itu dokter mengucapkan makasih banget ya. Teteh sudah sangat melindungi dokter. Ya, itu udah luar biasa ya Teh. Di sini apa yang dokter bilang bahwa semua kejadian itu tidak ada yang buruk, semuanya baik ya guys ya. Dan di sini dokter ingin memberitahukan kalian semua bahwa Teteh mendapatkan hadiah dari seseorang yang cukup berpengaruh di Indonesia untuk berangkat umrah. Jadi jangan nangis ya. Nggak bisa karena orang ini tidak ingin diketahui publik ya, tapi beliau sangat memiliki power juga di ini ya. Oke. Ya. Bentar ya guys. Oke. Terus oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dokter ucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya. Ini Brigjen Polisi Dr. Andes Yusri Yunus meninggal ya. Semoga beliau diterima. Terus ada pertanyaan? Sebentar ya. Hah? Udah kan? Udah paham ya guys ya? Di sini akan timbul giringan-giringan opini yang memang circle mereka saja. Jadi kalau dokter jadi kalian ya, dokter nggak akan mau beli produk skincare dari owner-owner yang flexing. Ya, itu dokter nggak akan mau. Kenapa? Karena bukan kualitas produk yang dijual, tapi gaya hidupnya yang menjadikan apa supaya kalian para reseller ini tertarik gitu untuk membeli. Terus dokter juga ingatkan untuk SS, tolong ya, jika kamu memiliki hutang, tolong dibayar ya sayang. Jadi korban-korbannya banyak banget nagihnya. Kenapa jadi kedoktif ya? Kalau mereka pada nggak takut ngomong, gitu loh. Pada takut ngomong semua, takut diserang gitu. Kenapa? Jangan ya. Nanti di ini loh, ditagih satu-satu, dilaporin satu-satu loh. Mau nggak? Masyarakat jadi tahu, ya. Hoax biasa ya. Kalau hoax, tuntut dong dokter, tuntut. Kebenaran bukan perkenalan nama baik, itu fakta. Oke guys ya. Salam sukses para dokter, dokter detektif. Bye. Hidup Indonesia yang bersih dari mafia skincare ya guys. Oke.